TV One akan terus mengupdate seperti apa perkembangan pasca erupsi Gunung Semeru pemirsa. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama rekan kami Yasin Idris yang akan mengabarkan langsung di Desa Supiturang, Dusun Umbulan Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo. Yasin, saya lihat di gambar saat ini Anda di belakang sepertinya sudah agak basah di sana. Apakah setelah habis hujan di sana terjadi, Yasin? Seperti apa? Saya akan lengkapnya informasinya, Yasin. Ya, kemarin memang seharian hujan intens cukup tinggi. Tadi malam sudah mulai tidak ada lagi hujan, sehingga pada hari ini juga sudah mulai cerah. Bahkan di depan saya ini sudah cukup banyak warga yang juga kembali untuk melihat rumah mereka. Nah, pemirsa, di belakang saya adalah puncak Gunung Semeru. Untuk aktivitasnya kami pantau sejak pagi tadi juga masih ada guguran awan panas yang sesekali ini tetap mengaliri di desa ini, namun tidak sampai ke bawah, sehingga aktivitas masyarakat yang ingin menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diamankan ini masih cukup terbilang aman. Ini adalah Dusun Umbulan di Sumbersari yang terdapat di Desa Supiturang di Kecamatan Pronojiwo. Ini adalah titik paling dekat dengan puncak Gunung Semeru. Ini radiusnya dari kaki gunung sekitar 10 km. Sehingga pada saat kejadian bencana awan panas dan guguran awan panas pada Sabtu 4 Desember pada sore hari kemarin, ini adalah titik yang paling pertama dilewati oleh lahar panas. Dan berdasarkan kesaksian masyarakat sini dan juga kami memantau, cukup banyak rumah yang hancur, kemudian tertanam dengan debu-debu. Ini totalnya lebih dari 500 rumah yang ada di dusun ini saja. Kemudian ini ada salah satu warga yang juga masih membersihkan sisa-sisa mungkin dari rumah mereka, meskipun hanya sekedar semacam bantal, kemudian boneka seperti itu. Mungkin kita berbincang. Pak, mungkin bisa berbincang sedikit Pak dengan Pak siapa Pak? Bapak Nur Soleh. Pak Soleh mungkin agak sedikit ke sini. Pak Soleh, ini apa, rumahnya atau gimana ini yang diselamatkan? Rumah saya ini Pak, iya. Ini berarti ini rumah nih yang bapak-bapak injak ini? Iya, rumah saya sendiri. Oke. Bekas rumah. Baik, artinya memang nggak ada sisa lagi pemirsa, sudah rata dengan pasir sampai dengan saat ini. Berarti pada saat kejadian Bapak di mana Pak? Iya, di sini saya. Ada di sini. Pak lihat ada banjir kan? Terus karena ada lava saya lari gitu. Okay. Sebelum lava besar turun itu semua warga udah lari. Jadi kalau korban di sini nggak ada, kalau warga sini nggak ada. Yang ada hanya ya ini rumah ini perkiraan 93 kakak ini nggak layak pakai udah Pak. Pak Soleh, maskernya dinaikkan Pak. Pak Soleh, berarti ini rumah siapa saja? Rumah Bapak yang mana nih posisinya? Ini di sini, yang ada pohon dikit ini. Pohon dikit. Iya, Okay. Itu. Bah, ini rumah ibu saya ini. Okay. Ini kerabat saya dan paman saya ini sudah. Okay. Artinya sudah tidak ada lagi bangunan yang berdiri ya? Iya. Ya, saya minta kepada Bapak Jokowi biar kebelakangannya kemudian ini biar ada respon gimana masyarakat sini bisa punya rumah gitu, bisa pindah. Soalnya di sini gak layak pakai. Soalnya laharnya banjir udah lewat sini. Perkiraan dari rumah warga yang sekarang ini ada 200 meter. Oke. Nah Pak, ini kan dulu sempat pada 2020, 1 Desember kan kejadian juga. Biasanya peringatannya seperti apa sih Pak? Peringatannya kalau ada mau banjir, Ya. itu dari Gunung Sawur, Pantau Semeru sudah ada gitu. Kalau ada siaga suruh pergi gitu, suruh waspada gitu. Nah, kejadian ini kemarin sempat juga ada yang menyuruh pergi. Ada. Sudah kalau mau ada banjir pertama itu sudah bilang waspada, suruh ngungsi gitu. Itu banjirnya apa? Lahar panas atau air biasa? Lahar panas yang waktu 1 Desember kan sudah keluar ini Mas. Oke. Sudah keluar, terus ada hujan turun gitu. Oke. Nah, ini kalau saya lihat kan hamparan ladang tempat pertambangan pasir ini cukup lebar kan, hampir 200 meter kan. Biasanya lahar itu mengalir dari samping perumahan sini atau di sebelah sana, Pak? Dulunya lewat sana, Pak, gitu. Oh, berarti di ujung sebelah sana? Iya, jauh. Oke. Ya, tapi sekarang sudah lewat sini, gitu. Oh, berarti kejadian pas yang kemarin tanggal 4 lewat di belakang perumahan ini? Oh, iya, dari 2020 itu lewat sini. Oke. Gitu.
Jadi lewat sini udah gitu. Kalau yang dulu di sana ini sudah 1 tahun yang lewat sini. Ya minta tolonglah dari Bapak Jokowi biar desa sini ini bisa dibuatkan rumah pemukiman gitu. Kalau di sana sudah ada 80 kakak, di sini 93. Pak, ini kan biasanya lahar ini kan mengikuti aliran sungai, Pak. Ya. Ini kan karena sungainya tepat berada di belakang permukiman warga di sini, akhirnya makanya lahar itu mengikuti kan. Lah upaya dari warga sini nggak ada, maksudnya mengalihkan aliran sungai ini ke sebelah sana seperti itu. Ya sebetulnya ada dulu 2020 udah warga sini minta bantuan kepada bupati negara tapi gak ada respon. Apa bantuannya minta? Ya pakai solmed gitu tapi gak ada respon. Nggak, dimintanya apa? Mintanya berupa apa? Ya, penyodetan gitu biar lewat aliran yang dulu lagi gitu tapi gak ada respon. Waktu itu ya gak ada. Kalau orang sini ya mintanya itu minta apa ya? Minta biar disodet lewat sana gitu. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Belum ada. Yang ada hanya dulu penambang. Seperti Pak Rom yang punya tambang itu berupaya minta apa ya? Ya nyodet tapi gagal karena alatnya gak mencukupi gitu, Pak. Nah, pemirsa Yudi, ini saya jelaskan sedikit. Jadi penyodetan ini adalah mengalihkan aliran sungai ini supaya tidak tepat berada di belakang permukiman warga. Sebab pada saat kejadian di 2020, 1 Desember tahun lalu, ini sudah mereka rasakan dengan aliran sungai yang tepat berada di belakang permukiman warga, ini membuat lahar dingin ataupun lahar panas yang mengalir ini sangat dekat dengan permukiman. Nah, mereka ini jadi tadi penuturan dari Pak Soleh ini mengajukan kepada pemerintah supaya aliran sungai itu dialihkan ke arah yang sebelah sana di jarak 200 meter itu. Sehingga pada saat terjadi bencana seperti ini lagi, aliran ini dapat diminimalisir sehingga tidak mengenai pemukiman yang ada di sini. Tentunya ya kita berharaplah semoga Presiden Jokowi kemudian jajaran dari pemerintah daerah dapat mendengarkan langsung hal ini. Sebab kalau kita lihat dampaknya di sini cukup parah dan ini pun kalau kami pantau sejak hari pertama kejadian minim sekali pejabat yang datang langsung ke titik ini di dusun di desa Umbulan di Sumbersari ini. Sebab apabila kami pantau mereka pada saat ke kecamatan di Pronojiwo ini hanya mengunjungi jembatan yang terputus. Sementara di titik ini belum tersentuh sama sekali. Padahal ini cukup banyak, lebih dari 500 rumah yang terdampak dengan adanya bencana awan panas dan guguran awan panas ini. Nah Pak, untuk saat ini gimana? Keluarga sudah mengungsi? Mengungsi di SD Supiturang 4 di Supiturang. Semua warga sini sudah ada di sana. Sama di masjid di Supiturang. Karena gak muat tempatnya itu, gak mencukupi. Baik. Tapi sejauh ini Pak, dengan rencana BNPB memberikan bantuan tiap bulan 600.000, Bapak sudah mendengar? Gak ada sama sekali, gak ada. Oke, mungkin setelah ini Bapak bisa tanyakan kepada Kepala Camat Pak ya, bahwa BNPB sudah merilis akan memberikan bantuan. Nantinya tiap bulan ada bantuan 600.000 selama 6 bulan, selama nanti pemerintah ini membangunkan rumah untuk warga. Ini mungkin bisa Bapak konfirmasi langsung nanti kepada Pak Camat setempat ataupun ya Kepala Desa seperti itu, biar semuanya dapat jelas seperti itu Pak ya. Nah pemirsa, sebagai informasi juga pada saat kejadian ini di tambang pasir yang berada di dekat sini yang lebarnya mencapai 200 meter ini juga sedang ada aktivitas pertambangan juga, bahkan di sana lebih dari 200 mobil truk yang pada saat itu juga sedang melakukan proses penambangan, namun mereka juga sebagian ini sudah bisa menyelamatkan diri. Begitupun dengan para pekerja juga sebagian sudah bisa menyelamatkan diri seperti itu. Nah ini tadi kami mendapat satu informasi lagi pemirsa, ini tadi ada Bapak, mungkin bisa gabung sama saya Pak. Ini Pak, ini yang tadi yang mendengar ada yang minta tolong. Pak siapa Pak namanya Pak? Solihan. Sini Pak, mungkin dekat sini Pak. Pak Solihan. Iya. Oh Bapak. Pak Solihan, ada masker nggak Pak? Ini pemirsa, tadi Pak Solihan ini dari sini jaraknya ke sana itu 200 meter. Baru saja pada saat dia ke belakang sana, di jarak 200 meter memang kita tidak bisa ke seberang sana dikarenakan dasarnya ini masih cukup panas. Asap masih keluar seperti itu sehingga untuk berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan ini tidak bisa dicapai. Nah di situ Pak Solihan ini mendengar ada yang minta tolong atau seperti apa Pak? Orang minta tolong kan ada temannya yang dibawa tolong ya Allah, ada orang meninggal ketemu di bawah tiang listrik dua di tengah-tengah sungai.
tengah sungai. Iya. Itu berarti orangnya teriak dari seberang sana. Iya, benar, minta tolong. Yang dari sebelah ndak bisa nyamperin ke sana. Soalnya itu panas masih. Berarti sampai saat ini orangnya masih di situ, Pak? Rupanya udah dievakuasi. Dievakuasi. Iya, udah Oke. ambulans sudah bunyi tadi itu. Udah datang ya. Oke, berapa Pak? Satu atau berapa orang? Satu orang. Oke, baik. Iya. Alhamdulillah kalau gitu Ya, ya. mungkin kalau bukan orang yang nyari pasir, mungkin supir-supir itu yang ketemu itu. Kan orang dua. Nah, ya. Baik, terima kasih ya. Iya. Bapak informasinya. Itu tadi pemirsa baru saja juga untuk proses evakuasi ini juga terbilang cukup sulit. Relawan-relawan yang ada di sini juga baik masyarakat umum, kemudian dari lembaga pemerintahan, dikarenakan pada saat siang seperti hari ini asap juga masih keluar sehingga untuk menginjakan kaki saja tidak bisa, bahkan aroma belerang pun juga masih cukup terbilang terbau sampai dengan detik ini juga. Nah, satu hal juga tentu kami tadi sudah mendapatkan agenda Presiden Jokowi, Yudi, bahwa yang tadinya rencananya juga Presiden Jokowi akan mengunjungi jembatan. Namun hari ini sampai detik ini kami dapatkan tidak jadi ke Kecamatan Pronojiwo ini. Padahal masyarakat ya tentunya mengharapkan ada kunjungan langsung dari Kepala Negara ke tempat ini sehingga ada perhatian khusus yang mungkin juga dapat memberikan kebahagiaan lah kepada mereka untuk mengobati trauma healing mereka salah satunya. Tapi kita tidak tahu, semoga saja nanti Presiden Jokowi bersama tim juga dapat mengunjungi lokasi ini sehingga perhatian khusus datang ke tempat ini. Sebab biasanya kedatangan Presiden ke suatu tempat ini dapat memancing lah untuk perangkat negara ini lebih cepat dalam proses evakuasi, juga memberikan bantuan yang lebih maksimal kepada masyarakat yang ada di sini. Begitu, Yudi. Baik, terima kasih banyak Yasin Idris. Sambil tetap menjaga protokol kesehatan, kami menantikan informasi lengkapnya dari Anda di Pronojiwo. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Breaking News TV One masih akan segera kembali.